Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang akan umroh dan akan kembali umroh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Umroh Yuk, channel yang membahas mengenai pengalaman umroh yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana sih ceritanya seorang pemilik akun YouTube Umroh Yuk itu bisa sampai ke tanah haram. Mungkin pengalaman kita itu masing-masing itu akan berbeda antara satu dengan yang lain, itu sekedar sharing sih, bagaimana sih ceritanya seorang pemilik akun YouTube Umroh Yuk yang waktu itu ketika saya berangkat umroh malah akun YouTube itu belum ada. Akun YouTube itu memang saya buat di bulan kurang lebih Agustus atau September, tapi hanya dibuat saja tanpa ada isinya sama sekali. Dan memang tujuannya adalah untuk membagikan pengalaman umroh saya, sehingga apa yang saya alami itu tidak dialami orang lain ketika itu kurang, tapi ketika bagus ya saya bagikan pengalaman itu sebagai sesuatu yang mendapat menjadi semacam panduan gitu ketika jamaah-jamaah itu akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, di balik itu semua, setiap orang itu akan umroh pasti akan ada yang namanya perjuangannya masing-masing, akan ada perjuangannya sendiri, termasuk saya. Bagaimana sih ceritanya saya bisa sampai ke tanah haram? Itu adalah ketika saya kilas balik, itu adalah suatu hal yang kalau dipikir dengan nalar saya sebagai manusia sebenarnya kemungkinannya kecil, karena situasi dan kondisi itu lebih cenderung mengatakan tidak mungkin gitu bisa berangkat dan bisa sampai ke tanah haram, apalagi bersama dengan pasangan. Tapi ya begitulah, kekuasaan Allah itu yang bergerak gitu. Oke, di sini saya disclaimer dulu bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya. Beda orang akan beda cerita. Mungkin nanti cerita teman-teman atau jamaah umroh yang lain itu akan lebih menyedihkan daripada cerita saya, atau mungkin ceritanya biasa-biasa saja karena memang kondisi jamaah umroh itu jamaah umroh yang lain itu kondisinya keuangannya cukup untuk dikatakan berangkat umroh itu cukup gitu, nggak seperti keadaan saya ketika kala itu. Bagaimana sih akhirnya bisa sampai umroh gitu. Tapi ini saya berbagi cerita, maka di sini saya disclaimer bahwa setiap orang akan punya ceritanya masing-masing, dan ini adalah cerita pengalaman pribadi saya. Nah, dengan cerita yang saya share ini, saya harap teman-teman dan jamaah umroh yang lain itu bisa mengambil hikmahnya. Nah, hikmah dari semua perjalanan yang ada. Jangan diambil negatifnya dulu, jangan diambil pemikiran buruknya dulu, karena pada dasarnya kita harus tetap berpikiran positif bahwa semuanya akan mungkin ketika Allah sudah mengatakan mungkin. Yang tidak mungkin bagi kita itu akan sangat mungkin bagi Allah. Jadi kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang ada. Di sini pada awalnya lebih cenderungnya saya berangkat umroh adalah dengan bahasanya umroh modal nekat ya, karena umroh modal nekat itu dalam artian mau umroh tapi nggak punya uang gitu, mau umroh tapi pengeluaran lagi banyak. Nah, apalagi saya anak 3, semuanya sudah sekolah, dan sekolahnya mungkin belum terlalu banyak pengeluaran bagi orang-orangnya ya, karena kalau dibandingkan dengan kuliah mungkin lebih banyak lagi. Tapi entah apa yang sudah terjadi gitu, pilihan kami adalah agak mungkin keliru, atau mungkin semua juga ada hikmahnya ya, ketika memutuskan bahwa anak pertama itu untuk masuk ke sekolah internasional. Ya bisa dibayangkan di sana namanya sekolah internasional di luar dari Sumatera, itu pasti yang namanya biaya itu pasti ada dan tidak mungkin sedikit. Apalagi namanya di luar rumah orang tuanya, dia pasti akan tinggal di tempat lain, dan itu ada dana yang namanya untuk dana asrama dan teman-temannya lah. Nah, ketika itu pengeluaran tuh sebenarnya sudah lumayan, sudah 2 tahun ya, karena dari 2022. Nah, dengan pengeluaran yang ada itu ketika mau berangkat umroh di awal 2024, semuanya adalah modal nekat. Modal nekatnya berawal dari apa? Ya, pada dasarnya kita bisa umroh pertama ya karena berawal dari adanya niat ya. Dengan adanya niat ini makanya akhirnya saya memulai ikhtiar untuk bisa umroh adalah dengan membuat sebuah celengan khusus yang isinya adalah duit 20.000. Setiap ada duit 20.000 itu adalah miliknya celengan saya, dan alhamdulillah
dari beberapa kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah saya buat celengan itu penuh satu toples. So nice, satu toples itu isinya duit 20.000 semua. Dan ketika saya hitung waktu mau berangkat umroh, memang duitnya dipergunakan untuk umroh juga sih, tapi duitnya nggak bisa dikatakan mencukupi semua untuk keperluan umroh. Tapi ketika dihitung mau berangkat umroh itu sudah mencapai 1.600.000. Nah itu memang sudah saya buat celengan 20.000 dah, jadi isinya 20.000 semua ketika saya buka itu. Nah setiap ada duit 20.000 saya masukkan ke sana, dan mungkin kurang tepatnya kala itu adalah saya masukkannya ketika ada duit 20.000 saja, karena namanya duit 20.000 ya kita untung-untungan ya, kalau mungkin belanja nanti ada balikannya 20.000, tapi kan belum tentu dikasih 20.000. Jadi dengan kemungkinan kecil balikan uang belanjaan itu duit 20.000 ya jarang diisi otomatis. Makanya baru 2 tahun itu celengan So Nice itu bisa penuh dengan duit 20.000. Nah dari niat, dari ikhtiar nabung 20.000 itu yang agak menyedihkan adalah di awal 2022 itu saya harus mengalami sesuatu yang memang sebenarnya sudah saya sadari dari lama sih. Dari zaman COVID itu sudah saya merasa bahwa tiba-tiba bisa jadi ya namanya umur itu nggak bisa ditebak gitu. Jadi saya sudah mulai mempersiapkan diri ketika COVID, karena di awal 2022 itu saya sudah Maret itu, tepatnya 14 Maret 2022 itu saya kehilangan vonis dokter mengatakan bahwa orang tua saya, cinta pertamanya seorang perempuan itu sudah kembali ke pangkuan ilahi. Dan tidak lama setelah meninggalnya cinta pertamanya di seorang perempuan itu 40 hari kemudian, itu bulan puasa itu kami juga mendapatkan seperti dibilang berita duka ya, emang agak duka juga sih ya, karena 40 hari kemudian itu mertua saya juga yang berpulang ke rahmatullah. Jadi pengalaman yang seperti itu membuat saya sedikit shock karena kenapa? Karena seumur hidupnya almarhum bapak dan almarhumah ibu mertua itu belum merasakan yang namanya perjalanan haji atau perjalanan umroh. Nah, kalau yang orang tua kebetulan memang tinggalnya tidak jauh, cuma ketika dia masih hidup dulu kita sering ngomong gitu, sering minta untuk berangkatlah umroh gitu, pergilah berangkat umroh. Tapi dia nggak mau nih, belum mau karena alasannya banyak sekali, alasannya dibuat dari alasan dia nggak bisa ninggalin rumah, dari alasannya nanti biaya untuk, bukan biaya sih ya, dana atau apa sih ya, modal dia usahanya nanti berkurang gitu. Jadi banyak sekali alasannya dibuat sampai akhirnya pada 14 Maret 2022 beberapa hari sebelum musim hajinya tahun itu, 2 bulan kalau nggak salah, sebelum musim hajinya tahun itu beliau berpulang, dan di situ membuat saya shock karena saya merasa kurang untuk memberikan dorongan untuk beliau untuk berangkat ketika beliau masih hidup. Nah, dengan pengalaman yang seperti itu akhirnya berjalanlah waktu, dan 2022 juga itu adalah tahun dimana saya harus melepaskan putri pertama kami itu ke asrama. Nah, jadi asrama cukup jauh sih dari kota kami di mana saya tinggalnya di Bengkulu, sementara anak itu di asramanya di Jogja. Ya, bagi orang awam ya kalau ditinggal atau berpisah rumah dengan anak dengan jarak sejauh itu, ya mungkin akan nangis ya, mungkin akan terpikiran berhari-hari gitu. Tapi karena di awal tahun kami sudah mengalami hal yang lebih menyesakan gitu, lebih menyedihkan, ditinggalkan anak ke asrama itu kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada masalah gitu. Ya udah tinggal aja. Karena ketika itu saya pikirannya ini anak masih ada di dunia yang sama, masih menghirup udara yang sama. Ketika dia sudah tidak bisa lagi menghirup udara, disitulah pasti akan lebih sedihnya. Jadi ada hikmahnya juga ketika sudah ditinggalkan selama-lamanya, nggak bisa ketemu lagi, tiba-tiba ditinggalkan anak dengan beda pulau, itu kayak ya biasa aja gitu, kayak karena nanti ada, insya Allah itu akan ada ketemu lagi gitu, nggak akan sampai kita sama orang-orang yang sudah meninggal itu nggak akan bisa ketemu lagi, mungkin dalam mimpi pun jarang kita bisa bertemu.
Jadi ketika ditinggalkan anak ke asrama, ya bawaannya hanya biasa saja gitu. Walaupun ya nangis biasa sebentar, udah tuh udah. Nah, ketika anak sudah masuk asrama, ternyata pola dia hidupnya mungkin ya belum teratur dan belum terarah dan sibuk juga sekolah. Ini anak ini di akhir November 2023 ini anak masuk rumah sakit gitu, masuk rumah sakit PKU Jogja, rumah sakit di kota. Kala itu dia indikasinya itu takutnya ada indikasi DBD. Jadi karena trombositnya terus turun, badannya panas, dan dia bibirnya sudah kering, itu wali kelasnya akhirnya nelpon saya mengatakan bahwa anak ini harus dirawat. Dan ketika terbanglah saya ke Jogja gitu, sampai di Jogja melihat perkembangan anak. Nah, disinilah bahasa yang mungkin ya keluhan saya bahwa ketika ketemu anaknya, ketika di Jogja tuh saya ngomong sama anaknya, nak, ini bunda mau umroh nih nak, tapi si abinya nggak mau gitu, karena abinya masih berpikir nanti, masih banyak pikirannya karena ngerasa pengeluaran banyak, nanti kalau tiba-tiba umroh nanti gimana ya gitu. Nah, ketika itu si anak nih nyeletuk gitu, entah pikiran dia dari mana, entah pergaulan dia yang sudah cukup tahu lah ibaratnya. Dia nyeletuk, ya udah bunda, kalau abi nggak mau ya ayuk saja, dia saja yang gantikan gitu, nggak masalah gitu, biar yang penting kita berangkat gitu. Nah, dari situ akhirnya keyakinan itu bertambah bahwa oke, saya kalau gini kalau nggak bisa ditemani suami, saya ditemani anak juga nggak masalah gitu. Akhirnya dari situlah, sepulang dari sana, disitulah saya akhirnya nekat daftar umroh. Dari situ awal tahun itu saya mulai nekat mendaftar umroh. Padahal dalam masa itu kondisinya untuk buat daftar umroh tuh mungkin hanya ada DP-nya aja ya. DP-nya kan kalau mau bayar daftar umroh lewat travel tuh kurang lebih 2 juta ya, kalau berdua 4 juta. Nah, di situ saya nekat daftar aja umroh, tinggal bilang aja saya sama teman di kantor, karena kebetulan teman itu adalah agen travel. Saya ngomong, saya mau daftar umroh yang 9 hari berdua nih. Tapi nanti saya mau daftarnya sama suami dulu. Tapi ketika misal sampai beberapa hari menjelang hari H, suami masih nggak mau berangkat, ini bisa nggak saya ganti dengan nama anak gitu. Saya minta sama teman kantor tuh begitu, dan kata dia oke, nggak apa-apa, tapi tolong jangan kasih tahu mendadak gitu. Kalau biasanya mau diganti namanya, kasih tahu lah sebulan atau minimal 1,5 bulan sebelum berangkat gitu. Jadi semuanya berproses sampai akhirnya saya bisa umroh. Nah, ketika itu ya tadi seperti kata saya tadi, kondisi keuangan itu bilang kala itu hanya cukup untuk DP-nya saja, untuk biaya total umroh yang kala itu hampir 33 juta per orang itu belum hilalnya masih, mungkin hilalnya ada tapi belum ada duitnya gitu. Namun walaupun nggak ada duitnya, yang bisa saya andalkan kala itu adalah saya memang di kantor itu memang ada yang namanya koperasi gitu, koperasi kantor itu yang untuk anggotanya sama-sama pegawai di sana, karyawan di sana. Karena udah beberapa tahun ini semenjak lepas dari bank, pinjaman di koperasi itu juga nggak kalaupun ada nggak banyak gitu. Jadi saya pakai itu untuk membayar biaya umroh. Dan ketika harus memutuskan melakukan pinjaman koperasi, sebenarnya ada juga sih kayak ininya juga ya, kayak dilema juga ya, karena koperasi sistemnya memang dia akan ada pembagian SHU, beda dengan di bank yang entah kalau bank kan semuanya balik sama orang bank, tapi kalau koperasi sistemnya, kalau di koperasi kantor adalah setiap ada akhir tahun gitu kan ada ratnya, ada rapat anggota koperasi. Nah, di situ ada pembagian SHU dari pinjaman anggota dan dibalikan lagi. Nah, mungkin yang kurang tepatnya adalah ketika itu saya hanya minjam aja, tidak minta, akadnya itu kurang pas gitu. Akadnya tuh saya hanya minjam sekian, lalu nanti saya harus bayar sebulannya sekian dengan bahasanya masih kayak bunga ya, bunga pinjamannya sekian %. Namun yang itu di situ saya merasa oh iya, ada yang kurangnya adalah akadnya. Ketika itu akadnya itu bukan saya buat akad
untuk pihak koperasinya yang membayarkan umroh. Jadi kayak kita beli motor, koperasi belikan motor, saya bayar sama koperasi. Nah bukan gitu akadnya. Nah akadnya ini kurang pas kemarin. Harusnya memang secara ini karena untuk biaya umroh koperasi cuma bayarkan umroh, nanti saya bayar sama koperasi. Mungkin itu akad yang pasnya. Jadi agak dilema juga sih, karena ketika saya berangkat ini kayaknya duitnya bener apa enggak ya gitu. Sampai di sana nanti Allah marah enggak ya kalau saya pakai duit yang kayak gini ya. Ada terpikiran kayak gitu sih tanah haram. Tapi ya sudahlah, dalam hati saya kalau misalnya Allah marah, Allah nggak ridho, ya nanti ya mungkin saya akan ketemu sesuatu yang tidak baik gitu di sana. Tapi saya pasrah aja lah, namanya juga ini kalau dapat sesuatu yang nggak baiknya sekarang ya sudahlah, berarti ini harus adalah sebentuk mungkin ujian gitu. Jadi dengan membawa dengan uang yang tadi yang pinjaman koperasi ya berangkat umroh gitu. Pada kenyataan dalam batin saya itu ada yang kayak gitu juga gitu. Tapi ya udahlah, saya pasrah aja lah, mau bagaimana nanti di sana saya terima gitu. Nah dari inilah saya bisa membayar biaya umroh. Nah biaya umroh itu memang dibayarkannya menjelang keberangkatan ya, tapi ketika di bulan puasa itu saya ada ikhtiar lain sebenarnya, ikhtiar lain yang ternyata apa yang saya lakukan di bulan puasa itu adalah sebentuk bahasa sekarang tuh kayak Ramadan planner, perencanaan Ramadan. Itu saya baru tahunya bahasa ini ya ketika saya membuat e-book tentang Ramadan planner. Nah e-book ini saya buat kayak buku digital tentang penggunaan waktu-waktu di Ramadan. Jadi kita punya target dalam Ramadan itu, kita mau hatam Al-Quran berapa kali, kita mau sholat apa saja, lalu kita mau sedekahnya kemana gitu, sudah sedekah atau belum hari itu. Jadi kayak punya target begitu. Nah bahasa ini baru saya ketahui ketika saya buat e-book ya. E-book Ramadan ini saya buatnya di pergeseran tahun 2024 ke 2025. Jadi orang sibuk tahun baruan, saya sibuk dengan merancang Ramadan planner saya. Jadi itu Ramadan plannernya saya cari referensinya kemana-mana, saya gabungkan dengan pengalaman saya ketika Ramadan di 2024. Nah inilah bahasanya baru saya terima ketika mau buat Ramadan planner tadi. Jadi kayak perencanaan Ramadan nanti kita mau ngapain sih, mau buat apa, mau sholatnya apa, bagaimana ngatur waktunya biar apa yang kita targetkan itu tercapai. Nah di Ramadan planner ini akan saya jual akan saya masukkan ke deskripsi video ini. Jadi nanti buat jamaah umroh atau teman-teman semua yang ingin juga mempunyai target di Ramadan 2025, karena persiapan Ramadan 2025 itu tinggal beberapa hari lagi. Kalau Muhammadiyah di 1 Maret sudah Ramadan, nah ini sudah di tanggal Januari pun sudah masuk beberapa hari gitu, dan nanti nggak akan terasa tahu-tahu sudah Ramadan. Nah untuk dapat Ramadan planner atau target Ramadan optimal itu kita nggak bisa mempersiapkannya di Ramadan itulah, karena semuanya butuh persiapan. Dari persiapannya nanti tidak akan butuh yang namanya persiapan kayak persiapan fisik, lalu persiapan mental, lalu persiapan yang lain-lain. Jadi kita nggak bisa hanya menunggu di bulan Ramadan, oh sudah ini Ramadan nanti nanti sudah Ramadan baru deh mulai pasang target gitu. Itu nggak bisa kayak gitu, karena kalau mau mencapai target optimal di Ramadan ya kita harus memulainya dari sebelum Ramadan. Ya kesempatan besarnya adalah di bulan Rajab ini, karena di bulan Rajab itu beberapa ulama yang saya tonton video ceramahnya itu seperti Ustadz Adi Hidayat, lalu Ustadz Abdul Somad, itu yang sudah saya tonton videonya, itu mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan kesempatan besar untuk memperbanyak amalan, karena di situ juga nanti akan persiapan kita untuk kita menuju Ramadan. Jadi nggak bisa Ramadan itu datang kita baru persiapan di situ, nah nggak bisa. Jadi harus persiapannya dari sekarang. Persiapan untuk Ramadan itu nggak hanya persiapan dari persiapan ini ya, nggak hanya persiapan semacam persiapan
Nah, persiapan Ramadan itu yang dari awalnya yang kita mulai adalah yang namanya persiapan fisik dulu, persiapan dari badan kita dulu. Gimana caranya kita nanti pas Ramadan datang, kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, persiapan yang pertama itu adalah kita bagaimana kita cara ngatur pola makan. Pola makannya itu memang kita harus makan dengan gizi yang seimbang ya, tapi juga kita harus memperhatikan adalah ketika di bulan Rajab itu kesempatan kita untuk memperbanyak puasa. Jadi kita sudah terstruktur gitu, sudah terstruktur untuk kita itu bangun lebih awal, untuk kita memulai mengosongkan perut gitu. Jadi nggak terlalu kaget ketika nanti di bulan puasa, di bulan Ramadannya datang gitu. Jadi kan kadang tuh kebanyakan tuh kalau teman-teman saya kayak di kantor tuh sering cerita, kalau Ramadan pertama itu rasanya capek banget karena sudah jarang puasa, Senin Kamis jarang, mungkin setahun tuh mungkin di Ramadan itu mereka puasa. Jadi ketika puasa pertama ya terasa sekali lemesnya gitu. Tapi beda dengan orang yang sudah biasa puasa, ketika nanti kita datang Ramadan, mereka itu nggak akan terlalu capek, nggak akan terlalu mengeluh yang namanya haus, lapar gitu. Yang jadi aktivitas mereka juga akan bisa seperti biasa. Cuma kadang itu kalau tahun 2024 yang menyambut Ramadan 2024 itu saya terbiasanya puasanya itu puasa Daud. Jadi kan yang terbiasanya kan lebih familiarnya kan Senin Kamis tuh. Nah, ketika itu saya puasanya itu menjelang Ramadan puasa Daud. Nah, ketika saya mencoba puasa Daud waktu itu begitu masuk Ramadan itu agak anehnya saya karena sudah terbiasa satu hari puasa satu hari enggak, di Ramadan tuh saya hampir juga kayak gitu karena puasa pertama kita puasa, besok nggak puasa lagi. Nah, itu ada semacam kayak sesuatu yang lucunya di situ gitu, karena puasa kedua kok nggak puasa ya, saya pikirkan ini kan Ramadan maka wajib puasanya, jadi harus puasa juga karena udah terbiasa dengan puasa Daud tadi. Jadi ada pemikiran saya membuat saya ketawa sendiri, loh kenapa saya mau nggak puasa besok kan masih baru tanggal 2 Ramadan, puasa saya harus lanjut dong sampai tanggal 30. Nah di situ saya menyadarinya begitu ketika karena sudah terbiasa puasa pas di Ramadannya itu ada yang anehnya begitu gitu. Nah persiapan fisik yang lain juga kita harus memastikan kita juga cukup minum tuh karena biar nggak selain dehidrasi kita juga ini sih ya, kalau cukup minum itu nggak sariawan, yang pentingnya yang utamanya nggak sariawan, nggak gampang sakit, nggak gampang demam. Kalau Ramadan ada awalnya sudah demam, nanti semangat untuk memulai Ramadan itu akan berkurang karena orang-orang kan semangat tuh di awal tuh, orang udah mulai kendor, kita nanti ikutan kendor padahal kita belum mulai karena di awalnya kita udah demam. Nah ini juga harus kita antisipasi. Lalu kita juga harus memastikan kondisi tubuh kita itu fit dulu, lalu tidur yang cukup. Nah yang perencanaan kayak gini kita harus mulai dari awal. Mungkin untuk kita yang bukan orang-orang di pondok, bukan orang-orang yang tinggal di asrama, itu ini adalah sesuatu yang agak butuh perjuangan, butuh effort lebih ketika dia harus bangun sahur di saat orang-orang tidur, dia harus bangun sahur, lalu misalkan orang-orang makan dia harus puasa, lalu di saat orang-orang bisa beraktivitas karena mereka tenaganya full, kita agak lemas gitu, akan butuh effort lebih. Nah disinilah yang namanya perjuangannya kita sudah mulai dari awal, tapi nanti ketika di awal Ramadan kita justru sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa dengan aktivitas yang berat gitu, walaupun beratnya tuh nggak terlalu berat ya, karena kalau jam kantor biasanya di bulan Ramadan tuh dikurangin dari awalnya pulang jam 4 mungkin jam 3 sudah pulang. Nah di sini kita juga harus punya persiapan untuk menyambut Ramadan itu sebenarnya banyak ya. Nah persiapan itu yang utama adalah kita memasang target, pasang niat dulu bahwa kita itu memang mau niatnya beribadah, lalu mau melakukan semuanya itu karena mendekatkan diri pada Allah. Jadi semuanya harus kita planning dari sebelum awal Ramadan. Nah di sini kita juga harus memperhatikan bahwa untuk bisa mencapai Ramadan yang optimal lah bahasanya untuk kita yang masyarakat awam, kita juga harus mencari
referensi, harus juga mendengarkan ceramah, kajian-kajian gitu tentang Ramadan, tentang bulan Rajab, tentang bulan Sa'ban. Semuanya tuh ada sebenarnya di channel YouTube-nya. Apalagi channel YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat. Itu banyak sekali dia membahas mengenai keistimewaan bulan Rajab, keistimewaan bulan Sa'ban gitu. Nah, di situ kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi nanti ketika Ramadan kita mau ngapain aja, kita sudah bisa lebih terarah gitu. Kita mau targetnya apa. Sama seperti saya sebenarnya dengan di bulan Ramadan itu dulunya ya sebenarnya lebih cenderungnya ya kayak biasa-biasa aja ya. Cuman beberapa tahun ini saya nggak tahu saya dapat dari mana sih waktu itu, tapi saya berusaha untuk ketika Ramadan itu bisa hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran itu awalnya tuh 1 kali di bulan Ramadan, tapi itu sudah sama artinya ya. Jadi hatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan, udah baca artinya juga ya, walaupun sekarang juga mungkin kalau ditanya lagi surat itu tentang apa juga saya lupa ya, tapi setidaknya sudah baca gitulah, walaupun nggak banyak yang nyangkut. Nah, dulu 1 kali khatam 1 bulan. Nah, makin 2 tahun atau 3 tahun ke belakang itu saya tingkatkan. Kalau saya mencoba 2 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan dengan baca artinya. Dan ternyata itu butuh effort, butuh perjuangan. Sangat butuh perjuangan untuk bisa khatam 2 kali Al-Quran. Karena mau hatam 1 kali mungkin kita bisa baca 1 juz sehari, 1 juz sehari kalau dikali 30 hari itu sudah 30 juz. Tapi kalau mau hatam 2 kali itu artinya kita harus baca 2 juz sehari biar bisa hatam 2 kali. Nah, namanya perencanaan Ramadan kadang tuh nggak bisa kita mengatakan 1 hari 2 juz gitu. Karena pengalaman saya yang sudah kalau mau hatam 2 kali itu mungkin kan agak itu ya, di awal Ramadan tuh malah agak nyantai gitu. Nah, nanti sudah di tanggal 15-an ke atas baru saya agak gerasa-gerusuk. Waduh, saya baru bacanya baru sampai juz keberapa. Waduh, saya belum hatam lagi bulan ini. Waduh, gini-gini udah. Banyak sekali nanti akan pikiran seperti itu. Karena memang cenderungnya di awal tuh saya agak nyantai ketika Ramadan di 2 tahun belakangan ini. Nah, jadi karena nyantai di awal, saya genjot di belakang mendekati Idul Fitri. Jadi kalau sekarang mau Idul Fitri orang sibuk masak, saya nggak masak. Saya mencoba masak apa ya, kayak kue gitu. Saya nggak bikin kue lagi sekarang. Ya udah tinggal tunjuk aja lah beli apa, anak-anak sukanya apa, beli yang kayak gitu. Nah, di sini ketika mau Ramadan, mau Idul Fitri ya, persiapan saya bukan persiapan untuk Idul Fitri yang masak ini masak itu, tapi saya menggenjot, menambah bacaan saya sehingga di hari terakhir Ramadan di tahun itu saya bisa hatam kedua kalinya. Nah, ini untuk bisa seperti ini butuh agenda ya, agenda kapan kita baca Quran, kapan kita melakukan sholatnya, jam berapa kita bangun, lalu jam berapa kita tidur, kapan waktunya kita bisa scroll media sosial. Itu sebenarnya harus kita buat agenda. Nah, di sini di Ramadan Planner ini saya sudah buatkan, bagikan di sana sehari itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa itu kita sudah bikin target bahwa kita harus membaca Al-Quran. Nah, itu karena target kita sudah tetapkan, nah disitulah kita harus konsisten, kita harus fokus pada target. Jadi fokus pada target untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan di awal. Nah, untuk ini kita butuh yang namanya motivasi, kita harus motivasi diri sendiri. Dan nanti perjuangannya yang akan besar adalah ketika kita sudah sibuk memotivasi diri untuk khatam 2 kali, untuk bisa bangun lebih awal, lalu untuk bisa memperbanyak sholat sunnah, lalu untuk bisa qiyamul lail, nanti akan banyak godaan-godaan lain. Seperti salah satunya adanya undangan untuk berbuka puasa bersama di luar. Nah, yang seperti ini tinggal teman-teman semua sih yang menyikapinya, apakah mau pergi ataukah tetap di rumah saja dengan menjalankan target yang ada. Karena saya juga pengalamannya begitu di 2024, ketika saya sibuk motivasi diri untuk membaca Al-Quran, ketika saya sibuk motivasi diri untuk bersama keluarga, membersamai keluarga, tiba-tiba teman-teman ngajak buka bersama di luar. Dan pikiran saya yang namanya buka bersama di luar adalah nanti sholat
maghribnya di mana, lalu nanti menunya cocok apa enggak dengan perut saya karena saya ada GERD ya, jadi nggak bisa makan sembarangan. Yang ketiga, nanti telat nggak mau datang taraweh di malam itu. Nah, namanya kita buka puasa bersama tuh kan kadang lebih seringnya kita itu banyakan ngobrol, banyakan cerita, banyakan yang pengalaman saya sih, ketika sudah buka puasa bersama itu, selesainya itu pasti sudah sangat mepet ke isya gitu. Kadang isya tuh udah azan isya kita masih di tempat itu, belum pulang, belum beranjak ke masjid. Kadang isya udah mulai di masjid-masjid, udah mulai sholat isya, kita masih sibuk di sana. Nah, itu pengalaman yang kurang meyakinkan sih buat saya, karena saya pengennya itu waktu-waktu itu saya manfaatkan seoptimal mungkin. Jadi target saya untuk bisa khatam 2 kali, melaksanakan sholat yang sholat sunnah, lalu sholat wajib juga dikerjakan di rumah atau bersama anak-anak ataupun di masjid, itu bisa saya laksanakan. Nah, di sini semuanya saya bagikan dalam Ramadan Planner yang sudah saya buat. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan apa yang saya tuangkan dalam Ramadan Planner ini, satu hal yang saya sadari adalah setiap kegiatan yang saya kerjakan di bulan Ramadan itu ternyata itu saya menyisipkan doa-doa yang ketika saya melakukannya itu, misalnya ya ketika mungkin kalau saya pribadi, saya baru tahu di tahun 2024 kalau ketika kita sudah buka puasa itu adalah ketika sudah azan kita minum air putih dulu, lalu baca doanya, jangan langsung makan apa-apa dulu, tahan dulu sebentar, lalu baca atau mintalah, doalah apa yang mau diminta sama Allah. Nah, karena itu waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu mustajab dikabulkannya doa. Nah, setiap bulan puasa itu di buku Ramadan Planner juga sudah saya sebutkan bahwa ketika bulan puasa itu doa saya itu sebenarnya hanya satu, adalah umroh bersama pasangan. Jadi setiap sudah buka puasa, setiap selesai baca Quran, setiap selesai sholat, setiap sujud, setiap ini ibadah yang saya lakukan di dalam bulan Ramadan itu adalah permintaannya hanya itu, minta umroh. Nah, ternyata memang alhamdulillah, karena ada permintaan, mungkin ya Allah juga melihat ini niatnya kuat gitu, walaupun nggak ada duit gitu, walaupun akhirnya duitnya minjam gitu, dimampukan untuk umroh di bulan Agustus. Nah, yang tidak saya tahu adalah itu untuk putri saya yang pertama ya, dia juga melakukan hal yang serupa. Dia anak asrama, udah biasa bangun tidur jam 11 malam, bangun jam 3. Jadi kalau saya udah tidur jam 9, jam 10, dia masih baca Quran itu sampai jam 11, sampai jam 12, kadang sampai jam 1. Nah, itu dia juga punya permintaan. Nah, permintaan si anak ini adalah sesuatu yang mungkin kayak buat dia itu adalah sesuatu yang besar, karena memang anak ini dari dia anak-anak kami sih semuanya nggak ada yang kami fasilitasi dengan HP ya. Nah, jadi dia karena dia merasa dia jauh, dia butuh HP. Jadi setiap dia udah selesai baca Quran, setiap dia selesai sholat, dia juga mintanya minta HP. Dan alhamdulillah begitu Ramadan selesai, HP dia dapat. Nah, saya tahunya itu setelah beberapa bulan kemudian, karena anak yang kedua yang cerita ini bahwa kakaknya itu setiap dalam Ramadan itu setiap selesai melakukan ibadah, doanya adalah minta HP. Dan alhamdulillah dia dapat HP, dibelikan sama neneknya. Nah, di sini saya menyadari, sampai saya nyeletuk, kenapa mintanya cuma minta HP, padahal kan Allah Maha Kaya, kenapa nggak mintanya lebih dari itu. Nah, jadi itu buat pengalaman. Jadi Ramadan Planner ini ternyata tanpa kita sadari, tanpa saya sadari bahwa ini sudah mendatangkan begitu banyak manfaat. Nah, karena merasa Ramadan Planner ini sudah mendatangkan begitu banyak manfaat, makanya akhirnya di penghujung pergeseran tahun 2024-2025 itu saya membuat e-book yang saya beli, nama itu Ramadan Sukses, Strategi untuk Memaksimalkan Ibadah. Jadi dengan buku ini diharapkan nanti target kita itu bisa tercapai. Kita fokus untuk ibadah kita. Lalu kita bisa mengelola waktu dengan baik. Lalu kita juga bisa mencatat target ibadah. Kalau saya nggak catat sih, karena
eh, harusnya ya catat ya, tapi saya yang namanya sholat fardu kan kita insya Allah bisa itu nggak ada bolong. Nah yang seperti taraweh, lalu witir, tahajud, sholat hajat itu saya nggak ada catat dari Ramadan 2024. Nah dimulai tahun ini saya mau catat juga, mau menggunakan Ramadan Planner yang benar-benar komplit gitu, dari mencatat sholat-sholat yang dikerjakan, Al-Quran yang dibaca di hari itu, di jam itu. Nah di sini akan saya coba lebih banyak lagi gitu, lebih terfokus, lebih menggunakan Ramadan Planner yang komplit gitu, sehingga semuanya nanti setelah Ramadan selesai saya bisa melihat kembali capaian saya di Ramadan tuh bagaimana sih ketika selesai Ramadan nanti. Ketika itu berkurangnya sejauh mana? Ketika dibandingkan dengan tahun 2026, insya Allah kalau ada umur, itu saya bisa lihat capaiannya bagusannya mana. Karena kan ada kayak pepatah bilang ya, kalau bisa hari ini tuh lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau 2026 itu peningkatannya itu nggak ada, itu artinya 2026 tuh lebih tidak bagus gitu, mana yang lebih bagusnya. Jadi kita akan terpacu untuk memaksimalkan ibadahnya. Nah, di Ramadan Planner ini saya juga menyisipkan beberapa rahasia-rahasia yang saya peroleh dari ceramah-ceramah dan kajian-kajian yang saya tonton, yang saya ikuti, seperti kajian dari Ustadz Hadi Hidayat, lalu dari Ustadz Abdul Somad, itu mengenai beberapa tips berdoa, lalu beberapa kunci surat terkabulkannya doa di situ, lalu bagaimana caranya kita berbuka puasa. Nah, di situ ada rahasia-rahasia yang mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin juga masih ada yang belum tahu, karena semuanya itu kadang tuh kalau kita terbiasa membacanya atau melihatnya sesuatu tuh, misal ya di YouTube kita biasanya melihat tuh konten tentang drama Cina, maka yang akan muncul drama Cina terus. Jadi kayak algoritma itu akan mengundang sesuatu yang sama. Nah, kalau kita nggak pernah membuka konten yang kayak ceramah agama gitu, nah nanti dia nggak akan pernah muncul di akun YouTube, di beranda YouTube kita, atau beranda Instagram kita, atau beranda Facebook, TikTok kita, jadi nggak akan pernah muncul. Nah, yang seperti ini kalau nggak kita cari informasinya sendiri, tergerak mencari sendiri, juga nggak akan tahu. Jadi Ramadan Planner ini harapan saya adalah kita juga bisa memaksimalkan ibadah, lalu pada akhirnya nanti yang namanya gelar takwa itu kita peroleh. Gelar takwa itu gelar yang yang diinginkan oleh semua umat muslim ketika dia selesai melaksanakan Ramadan, dan tidak semua orang bisa mendapatkan gelar ini. Mungkin mereka bisa puasa, mungkin mereka menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, tapi gelar takwa belum tentu mereka peroleh. Nah, di sini Ramadan Planner saya buat, dan itu deskripsinya akan saya berikan di grup, di video deskripsi ini. Nah, kenapa saya mengatakan di awal tadi umroh saya modal nekat? Yaitu tadi, karena pada dasarnya ketika saya mau berangkat umroh, kondisi keuangan itu tidak memungkinkan untuk bisa umroh. Tapi dengan adanya kekuasaan Allah, lalu dengan ikhtiar selama Ramadan yang menggunakan waktu seoptimal mungkin untuk ibadah, memperbanyak baca Quran, lalu memperbanyak doa di jam-jam tertentu, lalu memperbanyak doa di waktu-waktu mustajab, dan memperbanyak doa ketika sholat ataupun dalam sujud, itu akhirnya kejadianlah umroh itu dapat terjadi. Nah, di sini itulah kenapa saya mengatakan dan menyelipkan juga cerita mengenai Ramadan Planner, karena saya bisa umroh, saya nggak bisa mengatakan saya bisa umroh karena saya sendiri. Nanti itu malah nggak bagus gitu, malah nggak bagus buat diri saya sendiri. Kita itu harus berpikiran bahwa kita bisa umroh itu karena Allah. Nah, cara Allah itu mungkin memberinya nggak seperti yang kita mau. Nah, seperti saya bisa umroh itu karena Allah, karena di bulan Ramadan juga saya melakukan hal-hal yang saya sebutkan, saya masukkan ke dalam ebook Ramadan Planner, dan saya harap teman-teman semua juga bisa memanfaatkan Ramadan Planner ini sebaik mungkin. Nah, tidak ada yang tidak mungkin selama itu
adalah sesuatu yang baik, akan Allah mudahkan lah. Nah, tinggal sekarang lagi bagaimana kita mau berusaha atau tidak. Nah, di video berikutnya mungkin akan saya bagikan bagaimana sih ceritanya setelah umroh modal nekat, pulangnya bagaimana keadaannya, apakah baik-baik saja atau dalam kategori tidak baik-baik saja. Nanti akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih buat yang yang tertarik dengan Ramadan Planner, ebook Ramadan Plannernya itu deskripsi, linknya saya selipkan di deskripsi videonya. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Umroh Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.